Shalom. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih boleh ada pada pagi ini. Sekalipun banyak yang harus mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, tapi seberapa kita yang ada pada hari ini, kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita boleh dapat menikmati kesempatan ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini menjadi teks acuan bagi kita semua untuk belajar hari ini dengan satu topik, merdeka karena anugerah. Sekali lagi, merdeka karena anugerah. 17 Agustus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan, bukan sebuah hadiah. Sekali lagi, 17 Agustus adalah sebuah kemerdekaan hasil perjuangan bangsa yang saya bisa katakan sebuah perjuangan panjang di mana ada korban di sana. Ada darah, ada korban nyawa, ada keringat, ada tenaga, dan macam-macam yang kemudian dipersembahkan oleh para pahlawan kita. Saya masih ingat satu cerita singkat yang disampaikan oleh bapak saya pada waktu penjajahan Jepang, karena beliau hidup di masa remaja lah di zaman Jepang. Dan beliau mengatakan bahwa kalau disuruh angkat barang yang beratnya sekitar 300 kilo dan yang harus diangkat adalah 4 orang, dan kalau mereka tidak mampu mengangkat 4 orang, maka normalnya harus ditambah 1 orang atau 2 orang supaya bisa angkat barang. Tapi ini tidak. Kalau 4 orang tidak mampu mengangkatnya, maka dikurangi 1 lagi. Jadi 3 orang. Nah bayangkan, dari 4 tidak mampu harusnya ditambah, ini tidak, dikurangi 1. Ini sedikit gambaran yang menjelaskan bahwa tidak nyaman dan tidak enak ketika orang hidup di zaman penjajahan. Tidak nyaman dan tidak enak ketika orang hidup dalam perbudakan. Dan karenanya dalam kehidupan rohani kita juga butuh yang namanya kemerdekaan. Bukan dari penjajah, tapi dari perbudakan dosa. Bukan dari penjajah bangsa lain, tapi dari si iblis. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk memahami bahwa kemerdekaan adalah anugerah, sebuah kesadaran yang terus kita bangun. Kenapa saudaraku? Karena ternyata semua orang yang telah berbuat dosa dan tidak ada orang yang bisa tolong. Semua orang telah menjadi budak dosa. Dan karenanya saudaraku, siapa yang bisa tolong? Firman Allah mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 3-4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan karenanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan menjadi hamba dosa, dengan kata lain semua orang telah menjadi budak dosa, dan karenanya siapa yang bisa menolong siapa? Saya tidak bisa tolong saudara, saudara tidak bisa tolong yang lain. Saudara Vitalis tidak bisa tolong Tante Yos. Mama Ita tidak bisa tolong beta. Semua kita
Alkitab katakan telah berbuat dosa dan hamba dosa. Atau katakan semua orang telah menjadi budak dosa. Apa dampaknya saudaraku? Kalau kita diperbudak dengan dosa, maka kita terikat dengan dosa. Artinya tidak bisa lepas dengan kekuatan sendiri. Sehingga dengan demikian tadi saya sampaikan, siapa yang bisa tolong siapa? Tidak bisa. Kita terikat dan tidak bisa melepaskan diri dengan kekuatan diri sendiri. Sehingga dengan demikian membuat apa saudara? Membuat kita tidak punya damai sejahtera. Kenapa lahir tidak memiliki damai sejahtera? Karena ada rasa takut. Rasa takut yang membuat kita tidak memiliki damai sejahtera. Dan bahkan yang lebih parah lagi adalah bahwa kita kehilangan arah hidup saudara. Kita tidak punya tujuan yang pasti. Sama seperti ketika bangsa ini dijajah oleh bangsa lain. Kita tidak punya tujuan yang pasti mau kemanakan bangsa ini. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 di firman Allah berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saat manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka kita kehilangan arah. Kita kehilangan tujuan. Sehingga dengan demikian maka kita harus bisa dapat berkata kita membutuhkan Tuhan. Karena apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan, maka kabar baiknya bahwa kemerdekaan rohani kita diberi oleh Allah secara cuma-cuma. Kita diberi oleh Allah secara cuma-cuma. Kalau bangsa ini merdeka dengan perjuangan yang kuat. Bukan persembahan dan bukan hadiah dari bangsa lain. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah hadiah dari bangsa lain, maka itu sebuah penghinaan besar atas para pahlawan. Tapi berkaitan dengan kemerdekaan kita secara rohani, maka ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh adalah merupakan sebuah usaha dan upaya kita, maka kita justru menghina Kristus yang rela berkorban buat saya dan saudara. Jadi kebalikan. Kemerdekaan bangsa ini adalah sebuah usaha, sebuah perjuangan, bukan hadiah bangsa lain. Tapi kemerdekaan rohani bukan usaha upaya kita, tapi pemberian Allah. Dan karena itu, maka tadi saya katakan bahwa kemerdekaan adalah anugerah. Yang kedua kita belajar bersama bahwa kemerdekaan adalah anugerah karena Kristus membayar harga kemerdekaan itu. Sekali lagi Kristus membayar harga kemerdekaan. Yesus datang bukan sekedar mengajar. Yesus datang bukan sekedar untuk membuat pendekatan dengan orang-orang kemudian membebaskan orang dari segala yang disebut dengan penyakit, yang dari segala macam kelemahan. Yesus datang untuk menebus dosa saya dan saudara. Itu harga yang paling penting kita pahami. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan begini. Karena manusia juga, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan ini saudaraku, bahwa terkait dengan penebusan maka dikerjakan oleh Allah dengan dasar kasih. Alkitab mengatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 itu menjelaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi berkaitan dengan penebusan yang dikerjakan Kristus adalah penebusan karena kasih. Tapi berikutnya adalah dikerahkan oleh karena anugerah Allah. Yaitu sesuatu yang dikerjakan tanpa menuntut imbalan. Sesuatu yang dikerjakan bukan karena motivasi. Sesuatu yang dikerjakan bukan karena ada tujuan agar supaya kepentingan dirinya, bukan.
tapi untuk kepentingan manusia yang berdosa. Siapa manusia yang berdosa? Mereka yang hidup di dunia ini digerakkan oleh anugerah yang seharusnya kita tidak layak, tidak sanggup harusnya, yang tidak mampu harusnya. Tetapi kemudian Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Karena itu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi karena bukan hasil pekerjaan kita, maka apa yang Alkitab katakan? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita diselamatkan oleh iman, bukan usaha, tapi pemberian Allah. Seperti yang sudah tadi saya katakan, bukan hasil perjuangan kita. Seperti bangsa ini yang merdeka karena perjuangan. Bukan karena pemberian orang, bukan karena jasa orang, bukan. Tapi itu yang namanya anugerah. Sehingga Alkitab katakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya jangan ada orang yang tepuk dada. Kalau kemudian Tuhan pakai kita untuk bisa membuat orang lain datang kepada Tuhan, maka kita jangan tepuk dada, saudara. Kenapa? Karena orang itu menerima keselamatan karena memang pemberian Allah. Dan bukan karena saya dan saudara. Karena manusia ini, kalau saya kembali kepada poin pertama, ketika manusia diperbudak oleh dosa, maka dia akan tertutup pemahaman dan pengertian tentang firman Allah. Dia tidak akan mampu untuk mengerti dan memahami tentang firman Allah. Karena Tuhan dia adalah iblis. Dan dia akan lebih tunduk, dia akan lebih terbuka kepada iblis. Dan terhadap firman Allah dia akan tertutup. Karena bukan Tuhan dia. Karena itu ketika ada orang yang berubah dari Tuhan iblis ke Tuhan, maka itu sebuah anugerah. Dan tidak ada orang yang mampu mengubah posisi Tuhan dia dari iblis kepada Tuhan, kalau bukan karena anugerah Allah. Jadi kalau saudara ada hari ini, itu bukan karena jasa kekuatan orang lain, itu karena Tuhan. Namun demikian kita menghormati kalau kemudian ada orang yang kemudian Tuhan pakai memperkenalkan siapa Kristus yang sebenarnya, siapa Yesus yang sesungguhnya. Kita mensyukuri akan hal ini, tapi sekali lagi bahwa kita hidup oleh karena anugerah Allah, digerakkan oleh anugerah Allah, dikonfirmasi oleh karena kebangkitan Kristus. Pada bagian yang penting untuk saya sampaikan bahwa kalau Tuhan yang mati, tetapi kemudian dia tidak bangkit. Saya ingin saudaraku kita baca dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, ini Paulus, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi konfirmasi penting buat kita bahwa salib bukan berarti misi Tuhan selesai. Karena masih ada peristiwa lain yang kita kenal dengan kebangkitan. Kebangkitan itu merupakan sebuah deklarasi bahwa kemenangan telah menjadi bagiannya. Walaupun
kemudian ketika Kristus di atas salib, dia mengatakan selesai. Tapi tidak berarti proses untuk menunjukkan dia hidup. Dia tidak bisa mati oleh karena luka, oleh karena kita sebut dengan salib. Tapi kemudian dia bangkit karena dia hidup dari antara orang mati. Dan karenanya kita harus bisa dapat mengatakan bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kemerdekaan yang sejati adalah sesuatu yang benar-benar telah terjadi, sehingga dengan demikian maka dia membayar lunas segala yang kita sebut dengan dosa-dosa kita. Dan karenanya kita harus bisa bangga dan berkata puji syukur, karena banyak orang yang tidak bisa tahu bagaimana arah kehidupan untuk menuju keselamatan. Tapi kita bersyukur karena arah menuju keselamatan kita punyai, yaitu dalam Yesus Kristus yang memerdekakan kita oleh anugerah. Dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat pertama, ini bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi, ada kata sungguh-sungguh merdeka. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa setelah kita menikmati kemerdekaan karena anugerah, maka hendaklah kita manfaatkan kemerdekaan untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus bisa dapat mengatakan bahwa kemerdekaan adalah sebuah persembahan kasih dari Tuhan. Kemerdekaan sejati atau kemerdekaan rohani adalah sebuah persembahan anugerah dari Tuhan. Dan bukan usaha kita diselamatkan. Tapi perhatikan baik, setelah kita dimerdekakan, maka hal yang sama atas bangsa ini. Setelah bangsa ini merdeka dengan harus mengorbankan nyawa, darah, keringat, tenaga dan macam-macam. Tapi setelah merdeka harus mengisi kemerdekaan yang disebut dengan membangun dan segala macam di sana. Nah, setelah kita orang-orang percaya yang saya bisa katakan secara merdeka rohani, maka kita harus dapat memanfaatkan kemerdekaan itu dengan hidup dalam kebenaran. Artinya kita harus bersungguh-sungguh untuk dapat melakukan yang terbaik yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga manfaat kita merdeka secara rohani itu dapat kita nikmati. Saya bisa mengatakan begini, kemerdekaan rohani bukan bebas berbuat sesuka hati kita. Sekali lagi, kemerdekaan rohani bukan bebas berbuat sesuka hati kita. Kemerdekaan rohani itu artinya bebas dari rasa bersalah. Kalau kita punya latar belakang yang melakukan kesalahan, kita yang telah melakukan kegagalan dalam hidup ini, maka waktu kita diampuni dosa-dosa kita, waktu kita merasa bahwa Tuhan telah memerdekakan kita, maka hendaklah jangan kemudian intimidasi yang dilakukan oleh iblis yang membuat rasa bersalah, membuat kita merasa, wah beta bisa dan tidak mau lagi datang ke gereja. Kenapa? Karena diintimidasi rasa bersalah yang mengatakan, saya tidak layak, saya tidak mungkin, saya tidak bisa ini, itu, ini dan lain sebagainya. Itu rasa bersalah. Tapi iblis punya kecenderungan, punya senjata ampuh menaruh rasa bersalah. Sehingga orang tidak bisa datang kepada Tuhan. Orang tidak bisa menghampiri Tuhan. Dia berdoa dan merasa beta tidak layak untuk berdoa kepada Tuhan. Padahal Tuhan sebagaimana anak yang terhilang, bapaknya menunggu anak yang terhilang itu pulang. Demikian Bapa kita di surga. Dia menunggu orang
orang yang berdosa untuk datang kepada Dia. Jadi tidak benar kalau kemudian kita gagal dalam hidup ini dan merasa tidak layak datang kepada Tuhan, dan kemudian kita tidak mau datang kepada Tuhan. Dan saya ingin katakan bahwa alasan orang rasa bersalah dan tidak bisa keluar dari rasa bersalah itu, karena saya pastikan intimidasi datang dari iblis. Dan intimidasi itulah yang membuat kita harus bersungguh-sungguh, harus bekerja keras untuk terbebas dari rasa bersalah itu, agar supaya kita benar-benar bebas dari rasa bersalah itu. Tujuan apa? Supaya kita boleh dapat menikmati kemerdekaan itu. Nah, yang kedua yang menarik ingin saya sampaikan, bahwa kita harus bisa bebas untuk mengasihi saudara. Biasanya ada kecenderungan ketika kita diperbudak dengan berbagai hal yang dari dunia ini, kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengasihi. Kita hanya bisa dapat mengasihi orang hanya kepada oknum-oknum tertentu. Kita hanya mengasihi orang-orang tertentu. Tapi tidak seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak seperti itu. Kalau kita belum sungguh-sungguh memanfaatkan kemerdekaan, walaupun memang kita merasa sudah merdeka, kita sudah diampuni dosa, kita sudah terbebas dari rasa bersalah, tapi jangan lupa bahwa bebas untuk mengasihi adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Apalagi kalau kemudian ada orang-orang yang pernah trauma karena sesuatu. Orang-orang yang trauma akibat perbuatan orang lain, kadang kalau orang tidak bisa mengasihi orang itu, saudara. Dan karenanya kita butuh anugerah Allah supaya bebas untuk mengasihi siapapun. Hal yang ketiga, bebas untuk melayani dan berbuat bagi Tuhan. Bagian terakhir ini penting buat saya dan saudara, karena ketika kita sudah dimerdekakan, maka kita harus memanfaatkan kemerdekaan ini. Yaitu bahwa bebas untuk bisa melayani dan berbuat bagi Tuhan. Nah, dalam konteks ini, Tuhan inginkan buah yang kita hasilkan. Dengan dampak-dampak yang luar biasa yang harus kita bisa sampaikan kepada orang lain. Tuhan dalam beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan bahwa kita ada bukan karena kebetulan. Kita ada bukan karena kekuatan kita. Kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang kemudian kita pahami sebagaimana topik saya bahwa merdeka karena anugerah. Jadi ketika kita merdeka karena anugerah, maka setiap orang punya hak, tapi juga semua orang punya tanggung jawab berkontribusi bagaimana membangun bangsa ini. Saya juga pernah katakan, kadangkala kita ini sudah merdeka, tapi orang tidak manfaatkan kemerdekaan sebaik mungkin. Kadang kita sudah merdeka, tapi kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana membangun bangsa ini. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan contoh yang paling kecil, saudaraku. Di musim hujan ini di mana-mana banjir melanda. Beberapa tempat saya lihat longsor. Dan bahkan ada beberapa yang rumahnya di bawah air. Ini terjadi karena apa? Karena hujan. Kenapa hujan kemudian berdampak membawa rumah orang? Kenapa hujan membuat longsor dan macam-macam, ada banjir dan lain sebagainya? Fenomena terbesar adalah karena sampah. Kenapa? Karena menebang hutan secara sembarangan. Kalau abrasi pantai kenapa? Karena pasir diambil, batu diambil, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku? Terjadi banyak hal yang kita kenal dengan bencana alam. Dan
menarik buat saya adalah bahwa kota yang sekecil ini menghasilkan sampah sampai ratusan ton per hari, saudara. Bayangkan, saudara. Dan karena kalau orang buang sampah sembarangan. Dari mobil orang buat sampah, botol, kertas. Saya beberapa kesempatan kadang-kala orang buat mobil di depan, mobil penumpang apalagi. Mobil di depan, kita dari belakang dengan kendaraan, kadang-kala mereka buang sampah dari jendela mobil, saudara. Dan kita yang di belakang kadang-kala terkejut juga, saudara. Saya harap kita anak-anak Tuhan jangan mengikuti teladan model itu orang lain. Amin. Kita mungkin tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan seperti orang lain untuk membangun bangsa ini. Tapi setidaknya dari hal yang kecil kita tertib sampah saja sudah berupaya bagaimana membangun bangsa ini. Tidak perlu dengan saudara harus mengorbankan nyawa saudara. Karena kemerdekaan sudah dikerjakan oleh para pendahulu kita. Kita hanya bisa dapat membangun bangsa ini dengan menjaga, cukup saja dengan hanya tertib sampah. Kita sudah menolong, membangun bangsa ini. Hal yang kecil. Demikian halnya dengan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan. Merdeka karena anugerah. Maka saya mau ingin katakan bahwa sebagai umat Tuhan, saudara mungkin tidak bisa katakanlah WL atau bermain musik. Tapi ada hal-hal yang lain dengan kapasitas-kapasitas yang Tuhan sudah beri. Saudara manfaatkan itu untuk membangun pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara jangan sampai kemudian saya harus mau menjadi pengkhotbah dulu, saudara. Saudaraku, masing-masing kita Tuhan telah berikan kepada kita kapasitas dan kemampuan kita. Tapi tergantung kita mau menggunakan atau tidak. Tergantung kita mau menyimpan itu atau memanfaatkan. Jangan sampai kita seperti penerima 1 talenta. Yang karena tidak mau menggunakan 1 talenta itu. Ada kecemburuan karena ada penerima 5 talenta. Dan ada yang lain. Dan dia mengatakan, beta simpan saja 1 talenta ini. Karena Tuhan itu terlalu angkuh, sombong, pemeras. Dia hanya mau datang mengambil bunga saja. Dan ini contoh praktis yang ingin saya sampaikan. Sejauh di mana kita masih ada sampai hari ini. Mari kita manfaatkan kemerdekaan rohani. Untuk bisa bebas melayani Tuhan. Dan berbuah bagi Tuhan. Karena saya percaya Tuhan berikan kemampuan dan kapasitas kita. Walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya hanya satu, yaitu membangun pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan dalam pertama Petrus, Alkitab katakan begini. Pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Karena sekali lagi orang diperbudak dengan dosa, dia hamba iblis. Tuhan dia iblis. Tapi waktu kita hidup dalam kebenaran, kita memiliki hamba Allah. Dan inilah yang penting kemudian saya sampaikan bahwa janganlah hendak kita menyalahgunakan kemerdekaan rohani. Janganlah kemudian kita menyimpangnya. Janganlah kemudian kita tidak memanfaatkannya. Bahkan saya harus bisa dapat mengatakan hati-hati dalam perjalanan iman kita. Supaya ketika kita duduk menyembah Tuhan, maka hati kita ikut menyembah Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, hati kita ikut melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kiranya perbuatan kita ikut melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, hendaklah kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.